Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Mifa, NIM 19004119. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum. Teori kurikulum adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah. Makna tersebut terjadi karena adanya penegasan hubungan antara unsur-unsur kurikulum. Karena adanya petunjuk perkembangan, penggunaan, dan evaluasi kurikulum. Pengertian konsep kurikulum sendiri yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek dalam pendidikan. Konsep kurikulum dapat juga berarti suatu konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Sedangkan arti luas dari teori kurikulum adalah sekumpulan pengalaman atau experience yang memberi arti terhadap kurikulum sekolah dengan titik beratnya pada hubungan antar elemen, perkembangan, penggunaan, dan evaluasi yang bertujuan untuk memberikan penambahan wawasan akan materi yang diberikan. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep dasar tentang kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Kemudian, konsep administrasi kurikulum dapat diartikan sebagai pengaturan terhadap perencanaan kurikulum yang akan ditetapkan di satuan pendidikan yang memiliki minimal 4 proses. Proses yang pertama yaitu perencanaan. Proses yang kedua yaitu pengorganisasian, yang ketiga yaitu pelaksanaan, yang keempat yaitu kontrol. Kemudian, komponen dari kurikulum adalah kurikulum itu sendiri, tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Tujuan dari kurikulum ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran seperti kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, keterampilan, dan lain sebagainya. Jika kita menginginkan tujuan yang sempurna, maka setiap komponen dari kurikulum itu harus dibenahi. Dan ini menjadi PR terbesar bagi kita semua, karena pada hakikatnya kurikulum itu awal perkembangannya dari pemikiran masyarakat terhadap dunia pendidikan dan tuntutan dunia pendidikan serta industri yang menginginkan lulusan-lulusan terbaik. Yang kedua yaitu isi atau materi. Isi berhubungan dengan berbagai macam aspek, termasuk materi pelajaran atau kegiatan peserta didik yang terarah sesuai dengan tujuan pendidikan. Jika kita lihat perkembangan kurikulum dari awal sampai kepada K13 sekarang, dari segi ini masih kurang dibenahi karena hasil dari kurikulum ini belum sesuai dengan tuntutan dunia dan masyarakat. Maka dari sinilah kita mulai untuk menumbuhkan pemikiran yang bagus untuk sistem kurikulum pendidikan kita. Selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan berkaitan erat dengan metode, pendekatan, peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan kurikulum, supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Karena tanpa strategi yang matang akan berdampak
pada proses penyampaian terhadap isi kurikulum ini. Jika isi kurikulum sudah bisa dikatakan baik, tetapi disampaikan dengan strategi yang kurang matang, maka hasil juga berpengaruh. Maka, bagi para calon pendidik nantinya, perlu memikirkan matang-matang terlebih dahulu setiap strategi penyampaiannya. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini berhubungan dengan proses penilaian terhadap tingkat ketercapaian tujuan dan efektivitas suatu kurikulum dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan evaluasi ini dapat ditentukan apakah kurikulum ini dapat dipertahankan atau tidak, atau dapat diperbaiki lagi agar menjadi lebih baik. Dan dari sini bisa kita lihat apakah hasil dari kurikulum berjalan dengan lancar atau terkendala. Jika berjalan dengan lancar, maka perlu kita syukuri dan pertahankan terhadap strategi dan cara penyampaian kurikulum. Namun, jika masih ada kendala, maka dilakukan perubahan di berbagai sektor kurikulum. Jika setiap komponen ini sudah terencana dengan baik, maka untuk mencapai tujuan dari satuan pendidikan itu bisa dicapai dengan standar waktu yang jelas. Kemudian hasil dari dunia pendidikan juga dapat memenuhi standar untuk diterima di dunia industri. Kemudian kita lihat pada permasalahan kurikulum di Indonesia yang sampai sekarang masih ada saja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena setiap perubahan kurikulum yang terjadi tidak mempertahankan setiap komponen kurikulum yang ada. Makanya terjadilah hal yang demikian. Jika setiap perubahan kurikulum dilakukan pada semua komponen kurikulum, maka dapat dipastikan bahwa permasalahan pendidikan Indonesia bisa diatasi. Kemudian, peran guru dalam administrasi kurikulum ini sangat besar, karena mereka yang akan melaksanakan dan melakukan tujuan dari kurikulum ini. Dengan kata lain, fungsi guru sebagai penyalur informasi dan kurikulum yang sudah disusun. Maka, bisa dipastikan apakah kurikulum ini bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.